Selanjutnya kita akan membahas nomor 26 sampai 35. Nomor 26 soalnya adalah kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah, nah kita tinjau untuk yang pertama. Usaha merupakan besaran turunan, benar. Tekanan, laju, dan energi itu merupakan besaran turunan. Dan semuanya ini merupakan besaran skalar. Nah, kita lihat yang B ada impuls, momentum, arus, massa. Massa ini merupakan besaran pokok ya. Jadi untuk B sudah jelas salah. Dan impuls, momentum itu merupakan besaran vektor. Nah, kemudian yang C panjang itu merupakan besaran pokok. Dan medan ini merupakan besaran vektor. Nah, selanjutnya yang D, gaya, usaha, massa, temperatur. Massa dan temperatur ini merupakan besaran pokok, dan gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 27, Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang berisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini kita perlu mengkonversi salah satu bendanya supaya dia memiliki satuan yang sama dengan benda yang lainnya. Nah, kita ketahui kalau misalkan massa jenis air atau air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kita tahu kalau volumenya dari ember itu 10 liter. 10 liter. Nah, Ahmad membawa air sebanyak setengahnya, jadi volume air itu 5 liter. Nah, kita konversi ke meter kubik, jadinya 5 per 1000 meter kubik. Nah, kemudian untuk mendapatkan masanya, kita kalikan volume dengan massa jenis, sehingga massa air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 5 per 1000 meter kubik. Kita dapatkan 5 kg untuk massa air yang dibawa oleh si Ahmad. Nah, kemudian ember yang sama digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Massa pasir 2 kg. Nah, kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan opsi yang diberikan. Untuk yang A, beban yang dibawa oleh Ahmad sama berat. Tidak ya, karena massa air atau yang dibawa oleh Ahmad itu lebih besar dari massa yang dibawa oleh Budi. Yang B, beban yang dibawa oleh Ahmad lebih berat dibanding yang dibawa oleh Budi. Benar ya, jadi jawaban yang tepat itu yang B. Kemudian kalau kita lihat yang C dan D, volume air yang dibawa oleh Ahmad lebih kecil dibanding volume pasir yang dibawa oleh Budi. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan volume pasir yang dibawa oleh Budi karena kita tidak tahu massa jenisnya itu berapa. Dan di sini kita tidak dikasih keterangan ya, apakah pasir sebanyak 2 kg ini memenuhi volume ember tadi atau tidak. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 28, pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan, kita gambar terlebih dahulu skala dari Reaumur dan Fahrenheit. Ini untuk Reaumur, yang kedua untuk Fahrenheit. Nah, kita ingat kembali suhu di mana titik lebur air untuk Reaumur adalah 0 dan Fahrenheit itu adalah 32, sedangkan titik batas atasnya untuk Reaumur adalah 80 dan untuk Fahrenheit adalah 212. Nah,
Kita misalkan suhu ketika Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama itu adalah X. Selanjutnya kita bisa menggunakan perbandingan X min 0 per suhu titik atas dikurangi suhu titik bawah, yaitu 80 min 0. Hal yang sama kita lakukan untuk Fahrenheit juga, min 32 per 212 min 32. Kita dapatkan X per 80 sama dengan X min 32 per 180. Nah, kita bisa sederhanakan ini ya. Ini kita dapatkan 4 dan ini kita dapatkan 9. Sehingga 9X sama dengan 4X min 128. Kemudian 128 kita pindahkan dan sama dengan min 5X ya. Kita dapatkan X sama dengan minus 25,6 derajat. Sehingga kita dapatkan jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya nomor 29, pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin adalah, nah kita ingat kembali persamaan untuk pertambahan panjang muai dari suatu benda, yaitu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Alfa ini adalah koefisien muai. Nah, kalau kita telusuri, persamaan ini itu mirip dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX, di mana salah satu titik potongnya itu adalah titik 0. Sehingga kita bisa simpulkan bentuk grafiknya adalah seperti ini, dengan sumbu Y-nya itu adalah delta L, dan sumbu X-nya itu adalah delta T. Sehingga grafik yang tepat adalah grafik yang A. Selanjutnya nomor 30, satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atm dan titik atas 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atm. Jadi kalau kita gambar skalanya, titik bawahnya itu adalah 10 derajat dan titik atasnya adalah 90 derajat. Ini untuk termometer A. Nah, di sini diketahui ada suatu benda yang memiliki suhu 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah nilai suhu tersebut dalam satuan derajat A. Nah, kita bandingkan dengan termometer Celcius. Untuk termometer A, titik bawahnya itu adalah 10 derajat dan titik atasnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk Celcius, titik bawahnya itu 0 derajat dan titik atasnya adalah 100 derajat. Nah, misalkan termometer A itu menunjukkan skala X ketika termometer Celcius menunjukkan suhu 25 derajat Celcius. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan X min 10 per 90 min 10 sama dengan 25 min 0 per 100 min 0. Kita dapatkan X min 10 per 80 sama dengan 25 per 100. Kita bisa sederhanakan sehingga ini menjadi 1/4. Kita perkalian silang sehingga 4x min 40 sama dengan 80. 4x sama dengan 120, kita dapatkan x sama dengan 30 derajat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 31. Suatu benda terikat pada satu ujung pegas, yang ujung lainnya terikat pada suatu titik tetap. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada suatu permukaan. Benda berada pada keadaan setimbang di titik X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Benda kemudian disimpangkan sejauh A, lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik.
Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Ketika benda berada di posisi X sama dengan A, energi potensial sistem bernilai minimum. Untuk opsi A, kita coba lihat. Nah, misalkan dia disimpangkan sejauh A di sini. Ini sejauh A, maka dia nanti akan menyimpang ke arah sumber negatif. Di sini dia akan tertekan gasnya sejauh minus A juga. Nah, ketika di posisi simpangan maksimum, dia akan memiliki energi potensial maksimum dan memilisi energi kinetik minimum. Nah, kalau misalkan dia berada di posisi keseimbangan, maka dia memiliki energi potensial minimum dan energi kinetik maksimum. Kita coba cek kembali opsi A sampai D. Untuk A, ketika benda berada di posisi X dengan A, energi potensial sistem bernilai minimum. Ini salah. Kemudian yang B, ketika benda berada di posisi X sama dengan 0, energi kinetiknya maksimum. Dia benar. Ketika benda berada di posisi X sama dengan min A, energi kinetiknya minimum. Benar. Jumlah energi kinetik dan potensial sistem selalu sama di setiap posisi. Benar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak benar atau salah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 32, sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. V sama dengan 8 meter per sekon. Setelah bekerja selama 20 detik. T sama dengan 20 detik. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah titik-titik watt. Massanya 250. Nah, untuk daya, rumusnya adalah P sama dengan energi dibagi waktu. Di sini energinya berasal dari benda yang memiliki kecepatan, maka kita gunakan energi kinetik. Sehingga setengah mv kuadrat dibagi T itu sama dengan daya. Kita langsung masukkan saja. Setengah kali masanya 250 dikali V kuadrat 8 kuadrat bagi T-nya itu 20. Kita dapatkan P sama dengan 250 kali 64 dibagi 40. Kita dapatkan 400 watt. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 33, sebuah bola dilontarkan dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang sungai. Lebar sungainya adalah 30 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita tuliskan lebar sungai adalah 30 meter dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per sekon atau V0 sama dengan 20 meter per sekon dan sudut elevasi atau alfa sama dengan 15 derajat. Yang ditanyakan bola jatuh di titik-titik. Nah, kita cari dulu jarak horizontal yang ditempuh bola sejak dia dilontarkan. Di sini kita menggunakan persamaan gerak parabola. Jadi kita gambarkan dulu skema geraknya itu seperti apa. Jadi kurang lebih bola akan menempuh lintasan seperti ini. Dia akan menempuh jarak horizontal sejauh X dalam selang waktu T. Nah, kita cari T dulu dari persamaan gerak vertikal. Nah, dari mulai sejak dilemparkan sampai menuju titik tertinggi, dia akan menempuh waktu sejauh setengah T. Nah, kita cari nih, setengah T itu dari bagaimana? Misalkan setengah T itu sama dengan T besar. Jadi persamaannya nanti VT, V pada saat T itu sama dengan V0Y min G kali T. Nah, posisi tertinggi dicapai ketika kecepatannya itu bernilai 0. Sehingga 0 sama dengan V0Y min G kali T besar. 0 sama dengan V0 sinus alfa min G T besar. G T besar sama dengan V0 sin alfa.
kita masukkan P besar sama dengan setengah T kecil, G kali setengah T kecil sama dengan V0 sinus alfa. Kita dapatkan P sama dengan 2V0 sinus alfa dibagi G. Nah, selanjutnya, pada persamaan gerak horizontal, ini tadi itu vertikal ya. Nah, untuk horizontal persamaannya adalah X sama dengan V0X kalikan T kecil. Sama dengan V0 cos alfa kalikan 2V0 sinus alfa dibagi G. Sehingga kita peroleh V0 kuadrat per G dikalikan 2 sinus alfa cosinus alfa. Nah, di sini kita perlu mengingat kembali salah satu sifat dari trigonometri, yaitu sinus 2 alfa itu sama dengan 2 sinus alfa cosinus alfa. Sehingga pada persamaan gerak horizontal ini, 2 sinus alfa cosinus alfa dapat kita ubah menjadi sinus 2 alfa. Sehingga persamaan ini nanti akan menjadi V0 kuadrat dibagi G kalikan sinus 2 alfa. Nah, kita udah dapat persamaan akhirnya. Kita masukin angka-angka yang sudah tertera di soal. V0-nya itu adalah 20. Kemudian sinus 2 alfa. Alfanya adalah 15 derajat, sehingga sinus 30 derajat. Dibagi G-nya itu 10. Kita dapatkan hasilnya 400 kalikan setengah dibagi 10. Sama dengan 20 meter. Jadi benda akan jatuh pada jarak 20 meter sejak bola itu dilemparkan. Artinya, bola akan jatuh di air, jadi belum sampai ke seberang sungai. Nah, tadi lebar sungainya adalah 30 meter. Posisi jatuh bola adalah 30 dikurangin 20 sama dengan 10 meter. 10 meter sebelum tepi sungai. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 34, sebuah balok kecil bermasa 100 gram berada di sebuah mangkuk besar. Ada sebuah mangkuk besar dan di dasarnya itu dapat massa 100 gram atau 0,1 kg. Digeser hingga titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk. Nah, di sini mangkuk dan balok digeser sampai sejauh A, yaitu 0,15 meter. Lalu dilepas, balok bergerak turun melewati dasar mangkuk, kemudian naik sampai di titik B. Misalkan titik B di sini. Pada ketinggian D. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, serta usaha gaya gesek antara mangkuk dan balok dalam gerakan balok dari A ke titik B adalah 0,015 Joule, nilai D sama dengan titik-titik cm. Nah, usaha oleh gaya gesek adalah 0,05 Joule. Nah, jadi selama pergerakan dari A menuju ke B, ada gaya gesek yang melakukan pergerakan tersebut, yaitu 0,015 Joule. Jadi ada energi yang hilang sebesar 0,015 Joule. Nah, di sini kita menggunakan kekekalan energi. Jadi energi potensial di A dikurangin dengan gaya gesek akan menjadi energi potensial di B. Nah, masukkan saja.
Energi potensial di A adalah M G kali ketinggian A, kemudian dikurangi 0,015 sama dengan MG HB. Jadi bisa kita ubah MG HA min HB sama dengan 0,05. Kita masukkan HA min HB sama dengan 0,05 dibagi MG, sehingga HB kita dapat HA dikurangi 0,05 per M kali G. HA-nya adalah 0,15, kemudian dikurangi 0,05 dibagi M-nya itu 0,1 dan G-nya 10. Jadi 0,15 dikurangi 0,05 sama dengan 0,1 meter atau sama dengan 10 cm. Jadi nilai D adalah 10 cm, yaitu jawaban yang D. Selanjutnya untuk nomor 35, sebuah benda dilempar ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Grafik yang menunjukkan pergerakan tersebut, kecepatan terhadap waktu. Bagaimana? Nah, ketika benda naik ke atas, bergerak ke atas, dia itu akan mengalami perlambatan karena terdapat percepatan gravitasi yang memperlambat. Percepatan gravitasi ini arahnya ke bawah. Jadi, ketika dia dilempar dengan kecepatan awal V0, lama-kelamaan dia akan mencapai titik tertinggi, dan di saat titik tertinggi itu kecepatannya sama dengan 0. Kemudian saat turun ke bawah, dia itu akan dipercepat oleh percepatan gravitasi. Nah, waktu dia mencapai ke dasar, dia akan mencapai kecepatan maksimum V0 kembali. Jadi kalau digambarkan dengan grafik, dia akan menunjukkan grafik seperti pada opsi yang D. Nah, itu tadi pembahasan sampai dengan nomor 35, sampai ketemu kembali di pembahasan nomor selanjutnya.